Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3D. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Asuhan Keperawatan Pasien Terminal pada Penyakit Gagal Jantung. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap nutrien dan oksigen. Mekanisme yang mendasar tentang gagal jantung termasuk kerusakan sifat kontraktil dari jantung yang mengarah pada curah jantung kurang dari normal. Lalu selanjutnya ada etiologi. Yang pertama itu kelainan otot jantung, aterosklerosis koroner, hipertensi sistemik atau pulmonal. Lalu selanjutnya ada peradangan dan penyakit miokardium degeneratif. Lalu ada penyakit jantung lain. Lalu selanjutnya faktor Lalu di sini ada B5 atau bowel. Klien biasanya mual dan muntah, penurunan nafsu makan akibat pembesaran pena dan statis pena di dalam rongga abdomen, serta penurunan berat badan. Lalu di sini ada B6 atau bone. Hal-hal yang biasanya terjadi dan ditemukan pada pengkajian ini adalah kulit klien terasa dingin dan mudah lelah. Diagnosa yang pertama adalah nyeri dada akut berhubungan dengan penurunan suplai darah ke miokardium. Diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema pada paru atau perubahan membran kapiler alveolar. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan penyakit terminal. Lalu di sini ada intervensi diagnosa pertama, nyeri dada akut berhubungan dengan penurunan suplai darah ke miokardium dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah nyeri klien teratasi dengan kriteria hasil yang pertama. Lalu selanjutnya bantu klien untuk mengatur posisi fisiologis. Dengan rasional, posisi fisiologis akan meningkatkan asupan O2 ke jaringan yang mengalami iskemia. Lalu ada istirahat klien. Selanjutnya intervensi diagnosa kedua. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan masalah gangguan pertukaran gas pasien dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, yang pertama tanda-tanda vital dalam batas normal, yang kedua sesak napas berkurang, yang ketiga tidak ada penggunaan otot bantu napas, yang keempat analisa gas darah dalam batas normal. Lalu intervensi yang pertama, kaji suara paru, frekuensi napas, kedalaman dan usaha napas. Rasional mengetahui keefektifan dari pertukaran gas pada klien. Lalu yang kedua, intervensi kedua yaitu pantau saturasi O2 digunakan untuk mengetahui. Lalu yang kelima, terjadinya akibat pembesaran pena di hepar. Yang keenam, anoreksia. Yang ketujuh, terjadi akibat pembesaran pena. Yang kedelapan, nokturia. Yang kesembilan, kelemahan. Lalu selanjutnya di sini ada komplikasi. Komplikasi yang pertama yaitu kerusakan atau kegagalan ginjal, yang kedua masalah katup jantung, yang ketiga kerusakan hati, yang keempat serangan jantung dan stroke. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu terdiri dari elektrokardiogram atau EKG, kedua scan jantung, yang keempat BUN dan kreatinin, yang keempat sonogram, yang kelima kateterisasi jantung, yang keenam ronsen dada, yang ketujuh AGD atau analisa gas darah. Lalu di sini ada penata laksanaan medik. Yang pertama, meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen memberikan klien dan keluarga kesempatan dan penguatan coping efektif. Lalu selanjutnya ada implementasi. Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat secara langsung kepada pasien. Tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan perencanaan atau intervensi yang sudah dibuat. Lalu di sini ada evaluasi. Yang pertama, nyeri dada teratasi, yang kedua sesak napas pasien teratasi, yang ketiga ansietas berkurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada patofisiologi. Gagal jantung bukanlah suatu keadaan klinis yang hanya melibatkan satu sistem tubuh, melainkan suatu sindroma klinik akibat kelainan jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah
Ditandai dengan satu respon hemodinamik, ginjal, syaraf, dan hormonal yang nyata serta suatu keadaan patologik berupa penurunan fungsi jantung. Respon terhadap jantung menimbulkan beberapa mekanisme kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan volume darah. Lalu selanjutnya ada klasifikasi gagal jantung. Lalu yang pertama itu adalah kelas 1, yaitu bila pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan. Yang kelas kedua itu bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat atau aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya ada kelas pantau kadar elektrolit, pantau status mental, misalnya tingkat kesadaran, gelisah, dan konfusi. Lalu meninggikan bagian kepala tempat tidur. Lalu intervensi diagnosa ketiga yaitu ansietas berhubungan dan penyakit dengan tujuan tidak mengalami kecemasan. Kriteria hasil mengungkapkan ketakutannya yang berhubungan dengan gangguan, menceritakan tentang efek gangguan pada fungsi normal, tanggung jawab, peran, dan gaya hidup. Intervensi yang pertama yaitu bantu klien untuk mengurangi ansietasnya dengan cara berikan kepastian dan kenyamanan. Tunjukkan perasaan tenang, pemahaman, dan empati. Dorong klien untuk mengungkapkan setiap ketakutan permasalahan yang berhubungan dengan pengobatannya, identifikasi dan mendukung mekanisme coping efektif. Lalu intervensi yang kedua, kaji tingkat ansietas klien. Yang ketiga, dorong keluarga dan teman untuk Yang kedua, tanda-tanda vital dalam batas normal. Yang ketiga, wajah rileks. Yang keempat, tidak terjadi penurunan fungsi perifer. Dengan intervensi yang pertama, lakukan pengkajian nyeri yang komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, awitan, dan durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau keparahan nyeri. Rasionalnya untuk mendapatkan data mengenai nyeri dan untuk menentukan tindakan keperawatan selanjutnya. Lalu intervensi yang kedua itu observasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan, khususnya pada mereka yang tidak mampu berkomunikasi efektif. Rasionalnya untuk mengetahui tingkat keparahan nyeri yang dialami oleh klien. Lalu intervensi yang ketiga, minta klien untuk melaporkan nyeri, skala nyeri dari 0 sampai 10 atau ketidaknyamanan dengan segera. Rasionalnya nyeri berat dapat menyebabkan shock kardiogenik yang berdampak pada kematian mendadak. Masalah spiritual, pasien biasanya kehilangan semangat untuk menjalankan ibadahnya. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik keadaan umum. Pada pemeriksaan keadaan umum, klien dengan gagal jantung biasanya didapatkan kesadaran yang baik atau kompos mentis dan akan berubah sesuai tingkat gangguan yang melibatkan perfusi sistem saraf pusat. B1 breathing. Pengkajian yang didapatkan adalah dyspnea, ortopnea, dyspnea noctural, paroksimal, batuk, dan edema pulmonal akut. Crackles atau crunchy. B2 bleeding. Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, hipertrofi jantung. B3 brain. Kesadaran biasanya kompos mentis didapatkan cyanosis perifer apabila gangguan perfusi jaringan berat. Yang kelima B4 bladder. Pemantauan adanya oliguria sebagai tanda awal shock kardiogenik, adanya edema. Lalu yang kedua, memperbaiki kontraktilitas otot jantung. Yang ketiga, koreksi sebab-sebab yang dapat diperbaiki. Yang keempat, diet dan aktivitas. Yang kelima, terapi beta blocker. Yang keenam, transplantasi jantung. Yang ketujuh, kardiomioplastik. Lalu selanjutnya di sini ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Identitas klien dan penanggung jawab. Kaji keluhan utama, kaji riwayat penyakit saat ini, kaji riwayat penyakit dahulu, kaji riwayat penyakit keluarga, kaji riwayat pekerjaan atau kebiasaan. Lalu di sini ada kebutuhan biopsikososial spiritual meliputi aktivitas atau istirahat. Klien biasanya mengeluh mengalami keletihan atau kelelahan terus-menerus sepanjang hari. Lalu yang kedua ada sirkulasi. Biasanya klien memiliki riwayat hipertensi, infark miokardium, episode GJK sebelumnya, penyakit jantung, bedah jantung, Lalu yang kelima, terjadinya akibat pembesaran vena di hepar. Yang keenam, anoreksia. Yang ketujuh, terjadi akibat pembesaran vena. Yang kedelapan, nokturia. Yang kesembilan, kelemahan. Lalu selanjutnya di sini ada komplikasi.
Komplikasi yang pertama yaitu kerusakan atau kegagalan ginjal, yang kedua masalah katup jantung, yang ketiga kerusakan hati, yang keempat serangan jantung dan stroke. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu terdiri dari elektrokardiogram atau EKG, kedua scan jantung, yang keempat BUN dan kreatinin, yang keempat sonogram, yang kelima kateterisasi jantung, yang keenam ronsen dada, yang ketujuh AGD atau analisa gas darah. Lalu di sini ada penata laksanaan medik. Yang pertama, meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen menurut anemia, shock septik. Lalu selanjutnya ada integritas ego. Klien menyatakan ansietas, khawatir, dan takut. Lalu selanjutnya ada eliminasi. Klien menyatakan penurunan dalam berkemih. Urin klien berwarna gelap, suka berkemih pada malam hari. Lalu di sini ada makanan atau cairan. Klien menyatakan tidak mempunyai nafsu makan, lalu mual dan muntah. Lalu ada hygiene. Klien menyatakan merasa letih atau lemah. Lalu di sini ada neurosensori. Klien menyatakan tubuhnya lemah, suka merasa pusing, dan terkadang mengalami pingsan. Lalu selanjutnya ada di sini ada nyeri dan kenyamanan. Klien mengeluh nyeri dada, angina akut atau kronis. Di sini ada pernapasan. Klien menyatakan dyspnea saat beraktivitas, tidur sambil duduk, dan dengan beberapa bantal. Masalah psikososial, pasien terlihat cemas terhadap masalah penyakit yang dideritanya. Lalu selanjutnya ada kelas 3, yaitu bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Lalu ada kelas 4, yaitu bila pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan harus istirahat baring. Lalu selanjutnya ada manifestasi klinis. Tanda dominannya itu meningkatnya volume intravaskuler kongestif jaringan akibat tekanan arteri dan vena meningkat akibat penurunan curah jantung. Manifestasi kongesti dapat berbeda tergantung pada kegagalan ventrikel mana yang terjadi. Lalu selanjutnya ada gagal jantung kiri. Yang pertama dyspnea, yang kedua batuk, yang ketiga mudah lelah, yang keempat kegelisahan dan kecemasan. Lalu ada gagal jantung kanan. Yang pertama kongestif jaringan perifer dan visceral, yang kedua edema ekstremitas bawah, yang ketiga biasanya edema pitting penambahan berat badan, yang keempat hepatomegali